tahukah kita bahwa air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, nanti Allah akan janjikan bahwa Allah akan haramkan dirinya, tubuhnya itu dijilat oleh api neraka. Hanya karena air matanya yang tumpah karena takut kepada Allah. Ada yang sudah merasa dirinya hari ini paling bahagia? Atau paling menderita? Saking paling menderitanya udah nggak pernah senyum, ini mengkerut terus. Kesana kemari menghambur ceritanya yang memilukan, supaya terlihat orang, ketahuan di ini penderitaannya gini. Nggak ada apa-apanya, nggak usah diceritakan, dijalani aja. Dijalani sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Cari jalan keluar yang Allah itu ridho terhadap jalan keluar itu. Makanya pandai-pandailah mencari tempat untuk bertanya kalau memang mau bertanya. Jangan salah tempat, bahaya, terjerumus nanti. Jadi rajin-rajinlah mendatangi majelis ilmu di mana saja. Kalau ini kan cuma 2 minggu sekali ya kan, nggak cukup, nggak ada apa-apanya. Setiap hari harus belajar. Di mana aja boleh belajar, asalkan landasannya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau udah aneh-aneh, udah keluar dari situ, nggak usah belajar di situ. Masih banyak tempat belajar yang lain yang insya Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Toh kita juga nggak, meskipun baru belajar Islam, nggak bodoh-bodoh amat. Kita juga tahu kalau ini kayaknya ini ajarannya aneh-aneh ini gitu ya. Masa pacaran boleh asal nggak sampai ke zina. Kalau cuma pegang-pegangan ya nggak masalah. Ajaran-ajaran yang seperti dia itu udah jelas. Kalau kita yang waras akal sehatnya ya kan, kita kemudian berpikir wah ini ajarannya udah nggak benar, karena di dalam surat Al-Isra ya kan ayat 32 itu sudah dijelaskan, la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Jangan mendekati aja jangan bilang kan yang dilarang mendekati, zinanya enggak. Ya mendekati aja jangan, apalagi zinanya. Kenapa nggak boleh mendekati zina? Dikatakan di situ Allah mencela perbuatan zina. Innahu itu kembali kepada zina. Innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Su itu buruk gitu, seburuk-buruknya sabil jalan. Jadi zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Serem ya, serem. Kalau orang yang berzina, hukumannya nanti ketika diterapkan hukum Islam ya, di dalam Islam hukumannya yang sudah ditentukan oleh Allah apa? Kalau yang sudah menikah dirajam, kalau yang belum menikah didera, dicambuk ya. Ada ulama berbeda pendapat, ada yang 80 kali, ada yang 100 kali dicambuk. Kalau laki-laki dicambuk dalam kondisi berdiri, kalau perempuan dalam kondisi duduk. Tapi dicambuk ya benar-benar dicambuk, meskipun nggak sampai mati, cuman dijamin dia nggak akan berzina lagi kalau hukumannya seperti itu. Ya. Kalau yang lesbian, serem. Kalau yang lesbian apa hukumannya? Itu lebih serem lagi ya. Jangan dibilang-bilang nanti dibawa di mimpi. Makanya kalau ada orang yang gejala-gejala begitu dihindari, serem ya. Karena itu menular loh mbak-mbak. Itu menular. Kayak Ebola. Iya, bedanya Ebola itu inkubasinya cepat. 1 kali bersentuhan itu langsung kena, inkubasinya 2 minggu langsung. Nah, tapi kalau yang lesbian tadi itu interaksinya berulang-ulang lalu menjadi pembiasaan. Nular tuh dari situ. Nanti dia ke yang lain lagi, nular lagi. Gitu. Ya, jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, kalau kita sudah berusaha menyadarkan dia, ini berat ya, menyadarkan orang seperti ini berat. Ya saya udah nemu faktanya.
Ya, menyadarkan orang seperti ini berat. Jadi ya sudah, lebih baik kita menyelamatkan diri dari orang-orang seperti ini. Nah itu kalau sekarang itu berlaku masih. Nah, ya, jadi di masa Rasul undangannya itu bukan makan di mana gitu ya kan, tapi ya itu seperti kita datang ke rumahnya. Pada hari itu kita diajak oleh seorang sahabat ya, teman, datang ke rumahnya untuk bersilah ukhuwah. Nah, hukum untuk memenuhi undangan seperti itu adalah wajib kan? Ketika memang tidak ada pelanggaran hukum syara di sana, maka kita wajib memenuhi. Nah, jadi kita penuhi undangannya di sana, kemudian bertemu di sebuah majelis, kemudian dihidangkan makanan, maka boleh untuk membatalkan puasa. Tapi kalau faktanya sekarang itu rasanya dalam rangka bukan seperti itu gitu. Ya, main, kumpul di ya kan, atau kumpul di tempat makan apa sih yang menengah nih. Itulah ya, ngomong merek ini. Maaf ya. Maaf. Nah, jadi kumpulnya itu untuk ya seneng-seneng doang gitu ya, seneng-seneng. Tapi kalau para sahabat ketika mereka berkumpul, di dalamnya pembahasannya adalah daging semua istilahnya ya, ilmu semua yang dibahas di dalamnya. Jadi memang ketika datang di situ itu membahas sesuatu yang penting ya, diundang oleh seorang sahabat, datang membicarakan sesuatu yang penting lalu bubar. Karena Rasul sudah mengingatkan kalau diundang ke rumah seseorang, diajak makan, kalau sudah makan pulang. SMP dong. Iya memang. Kalau sudah makan pulang, jangan ngobrol ngalur ngidul, orang mau istirahat. Itu adalah rumahnya sebagai hayatul hostnya, tempat khususnya dia. Kalau dia, kecuali dia menahan, suruh kita nginap, ya itu baru. Kalau enggak, ya kita harus bersegera untuk pulang. Jadi jangan suka berlama-lama di tempat teman, apalagi sudah berkeluarga, datang sama temennya, sudah punya anak, dia di situ ngobrol gini, ini temennya mau ngurusin anak lah, mau ngurusin suaminya lah, mau dia di situ aja. Itu bukan akhlak yang dicontohkan oleh Rasul. Kita harus tahu diri. Kalau namu ya namu. Kecuali ya ngekos, ya sudah terbiasa di situ main sampai nginap. Hati-hati juga ya kalau nginap-nginap bareng di kos-kosan ya. Jangan terjadi kasus kayak tadi. Jadi itu bobotnya, niatnya itu beda gitu ya kalau dengan yang sekarang. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti para sahabat, misalnya hari Senin kita misalnya berpuasa, atau ada yang Daud misalnya, ya kan dia berpuasa, lalu diundang ada acara akikahan temennya, atau ada majelis apa di rumah temennya, lalu di sana dihidangkan makanan ya untuk menghargai sohibul bait, lalu dia makan, itu nggak apa-apa. Kalau dalam rangka seneng-seneng doang kan sayang. Ya nggak apa-apa, jawab aja ya puasa. Ya nggak apa-apa. Ya jadi seperti yang kita bahas kemarin, jangan meninggalkan sebuah amal soleh hanya karena takut ketahuan orang lain. Itu jangan. Yang nggak boleh itu melakukan amal soleh agar diketahui oleh orang lain. Tapi kalau amalan itu memang bukan untuk orang lain, lalu orang lain tahu, ya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau ditanya puasa nggak, masa kita bilang enggak? Ya iya puasa, insya Allah puasa ya. Nggak masalah. Masa udah azan, aduh belum mau sholat, kenapa? Ada orang di situ. Teriak lagi. Yang nggak benar itu kalau misalnya ada orang kita sholat dihusyuk-husyuin sholatnya, ya kan, lama, sujudnya lama, rukuknya lama, sambil nangis. Kalau nggak ada orang nggak, selesai. Kalau konser mau berdiri lama, giliran sholat cepet.
terasa pegel. Tarawih 20 rakaat. Aduh. Cari di mana ya musola yang 8 rakaat? Ya nggak ada kayak gitu, ya kan? Jadi mereka itu nyari yang 8 rakaat bukan karena mentabani hukum syariahnya, tapi nyari kemudahan. Nah, ini nggak boleh. Ya, kecuali ya dia memang yang dia tabani, yang dia adopsi, yang dia ambil sebuah pendapat adalah pendapat yang 8 rakaat. Maka dia silakan mencari musola yang tarawihnya 8 rakaat, atau dia ikut 8 rakaat kemudian selesai lalu dia berhenti di 8. Ya harus ikhlas. Pertanyaannya gimana caranya ikhlas? Ya harus ikhlas. Ya, intinya adalah kita mengingat bahwa orang lain tidak akan bisa memberikan imbalan atas apa yang kita lakukan. Hanya Allah saja. Jadi ketika kita melakukan itu lalu terbersit sedikit, manusiawi kan? Manusiawi, segera beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini bismika. Ini demi Engkau ya Allah, demi Engkau. Luruskan niatku. Wajar, setan ada di mana-mana. Wajar. Tapi ketika kita menyadari itu, segera beristighfar. Jangan dibiarkan. Pas mau muncul, redam cepat, istighfar. Makanya bismillah itu punya kekuatan yang besar sekali. Cuman karena kita sudah terlalu terbiasa, jadi sudah tidak diresapi ketika mengucapkan bismillah. Naik angkot, naik motor, starter, tapi tidak nyampe ke dalam. Lurus aja ngomong, datar aja. Coba kalau di benar-benar ditadaburi maknanya, bismillah semuanya demi Allah, dengan menyebut nama Allah. Jadi semua kita lakukan karena Allah. Ketika sudah ada mulai dibelokkan sama setan, istighfar lalu kembalikan lagi. Ini bismika. Demi engkau. Luruskan terus. Jadi bukan berarti ketika muncul diturutin, jangan. Wajar. Kalau misalnya kayak tadi, gimana kalau kita melakukan sebuah amal soleh, lalu kemudian ada yang lihat, takut dikira riya, ya perbaiki saja niatnya. Kayak tadi, kayak Ramadan kan biasa ada yang nyumbang di masjid, lalu diumumkan kan namanya gitu. Atau kurban, ya enggak. Kalau kurban kan nanti dibacain, ya kan. Kita kasih di musola atau masjid, nanti ini kurban dari bapak ini, gitu kan. Atau sapi ini dari bapak ini. Gimana? Ya enggak masalah. Yang penting kita bismillah. Kalau saya sih ya lebih memilih tidak ada di situ pada saat penyembelihan. Lebih aman kan? Lebih aman. Iya. Jadi biarin disebutin nama kita, ya kan? Ya karena memang sudah seperti itu, jadi biar mereka tahu ini kurban dari mana, betul bisa didoakan sama mereka. Ya meskipun memang tujuan kita berkurban itu lillahi ta'ala, ya, tapi kita juga mengharap doa dari saudara, karena Rasul pun meminta doa dari saudara, ya seperti yang kita bahas kemarin, ya usyrikna ya ukhti fi du'aiki gitu kan. Rasul pun meminta begitu kepada saudaranya yang mau berumrah. Itu enggak masalah. Jadi kembalikan lagi ke dalam diri kita. Berat karena ada setan di dalam. Setan itu seperti cacing-cacing di dalam perut yang enggak akan pernah hilang. Semua di sini di perutnya ada cacing. Ada yang banyak, ada yang normal. Kalau yang banyak yang minum obat itu. Ya minum obat cacing. Ya, jadi enggak apa-apa. Karena memang kesalahan ya harus dibayar dengan amal soleh. Tidak cukup hanya dengan menangisi saja, ya seperti para sahabat lah gitu. Lihatlah Umar, sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling di depan untuk menantang Islam dan Rasul. Tapi setelah masuk Islam, beliau menjadi orang juga yang paling di depan untuk membela Islam dan Rasul. Harusnya seperti itu. Jadi kalau dulu kita hebat, kita sangar, atau kita dulu rajin berorasi di demonstrasi yang nggak karu-karuan, gitu ya. Harusnya setelah kita hijrah, kita rajin ngisi halqah, karena kita punya public speaking yang baik, misalnya seperti itu.
Jadi kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah yang dulu kita pakai untuk maksiat, kita belokkan ke amal-amal soleh. Jangan dulu dia aktif bicara setelah hijrah, setelah tobat nggak mau ngomong, jadi pendiam aja ya. Jadi tidak memberikan kontribusi dalam perkembangan dakwah Islam. Nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya harus ngomong. Kenapa? Semua wajib dakwah. Semua wajib dakwah. Nanti pulang dari sini nyampein. Aduh tadi saya nggak hadir karena gini. Disampaikan. Oh tadi pembahasannya tentang ini. Itu udah dakwah. Ya. Yang masih pakai seksi-seksi ketat-ketat gitu disampaikan. Itu dakwah. Jadi nggak usah ya seperti yang kemarin saya ceritain. Ada orang saya mau dakwah, cuman nggak ada yang mau ngasih saya mimbar. Mebel sana bikin mimbar. Astagfirullah. Saya mau dakwah cuman nggak ada OTV yang manggil loh. Emang dakwah itu harus di atas mimbar, harus diundang oleh produser siapa? Kan enggak. Dakwah ya dakwah, mau sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama sepupu, sama teman, sama pak ya pacar, sama teman kuliah, sama pokoknya didakwahi semuanya. Disuruh nyuruh orang lain sholat, dakwah, ya kan? Nyuruh orang lain makan pakai tangan kanan, dakwah. Nyuruh orang lain makan, dakwah. Ya iya kalau dia kelaparan, terus dia nahan lapar gitu ya, padahal dia nggak puasa. Karena malu misalnya, ya jangan menzolimi diri sendiri. Dakwah misalnya. Jadi dakwah itu mudah, tapi berat loh. Mudah tapi berat. Ya, melaksanakannya mudah, berat dalam hal efek nanti yang kita terima, feedback yang kita terima. Karena ada 3 jenis feedback yang kita terima nanti ketika dakwah. Yang pertama orang yang menerima, yang kedua orang yang menolak, yang ketiga orang yang menentang. Ini yang berat. Kalau cuma menolak nggak masalah, ya kan? Dia menolak, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan kan gitu, selesai. Tapi kalau dia menentang, lalu dia menyebar fitnah tentang dakwah kita, nah ini yang kemudian bahaya. Kenapa? Kalau kita sudah ngomong di tempat yang lain, kita sudah nggak diterima lagi. Kenapa? Fitnahnya sudah duluan ada di sana. Tuh, ya. Kalau kita rajin ngisi, kemudian kita lewat, kemudian ada yang oh berarti dia udah mendengar sesuatu tentang kita. Itu wajar, itu resiko. Nggak ada apa-apanya. Kalau di masa Rasul atau di luar negeri sana, saudara-saudara kita yang mendakwahkan Islam langsung didor, diculik, nggak pulang-pulang. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Ya, jadi dakwah, ngomong. Punya mulut semua kan? Ya, mulutnya jangan buat makan tok, merasakan nikmat Allah tapi nggak mau dakwah. Yang keluar dari lisannya justru sesuatu yang menyakitkan saudaranya yang mendengarkan. Kalau gitu lebih baik nggak punya lidah sama sekali daripada punya lidah tapi hanya untuk menyakiti. Pernah lihat ada video pendek tentang seorang anak laki-laki yang buta? Dia hafiz Quran 30 juz, ya kan? Itu yang kemudian ditanya, tidakkah pernah kau meminta kepada Allah agar penglihatanmu dikembalikan lagi, ya kan? Kemudian dia bilang, ya lebih baik saya begini daripada nanti saya punya mata tapi saya tidak bisa memanfaatkan di jalan Allah. Kalau saya buta, setidaknya nanti saya tidak perlu mempertanggungjawabkan mata saya di hadapan Allah. Ini jawaban dari seorang anak kecil. Ya kan? Kalau kita belekan aja sedikit, ya Allah sembuhkanlah, angkatlah penyakit, mau minta ya Allah gitu ya. Ya ada yang menular itu kan, yang virus merah dulu, terus nanti kalau bangun nggak bisa buka, dilem matanya, ya kan? Ada biasanya anak-anaknya tuh kena seperti itu. Takut sekali kalau nikmatnya sedikit saja dicabut. Tapi nggak takut kalau dia bermaksiat. Ya, jam berapa? Sudah selesai? Udah ngintip-ngintip dari balik layar. Ya, alhamdulillah
sudah selesai. Nanti ya tempat ini luar biasa. Nanti setelah madrasah lihat, pojok-pojok ini nanti akan dipenuhi lagi oleh halqah-halqah kecil di sini, ya. Jadi mudah-mudahan tempat ini berkah, tempat ini nanti bersaksi, ya. Di hari ketika semua hal kita pengen bersaksi, kita pengen pohon bersaksi, semuanya bersaksi, agar bisa menambah berat atau bobot dari timbangan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ruko ini berat namanya ya, bukan berat fisiknya ya. Mudah-mudahan tempat ini kelak juga nanti akan bersaksi bahwa kita termasuk orang-orang yang 2 minggu sekali datang di sini untuk membicarakan hukum-hukum Allah, membicarakan kebesaran Allah, membicarakan sunnah-sunnah Rasulnya. Kita tutup dengan istighfar, kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.